Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula idza dakhalta jannataka qulta ma sya'allah la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Surat Al-Kahfi, surat yang ke-8 balik, ayat ke-39. Bapak dan ibu-ibu, sesuai dengan judul kajian kita malam hari ini, yaitu Hawqalah. Hawqalah nama daripada ucapan la haula wala quwata illa billah, sama dengan basmalah. Basmalah nama daripada ucapan bismillah. Hamdalah nama daripada ucapan alhamdulillah. Hasbalah nama daripada ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Begitu seterusnya. Jadi hawqalah nama. Andaikan dimunculkan pertanyaan, la haula wala quwata illa billah, itu apa namanya tu? Hawqalah namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu namanya tu? Salam. Kira-kira begitu. Nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bunyinya adalah, kata beliau, hadis riwayat Imam Ahmad ya, sahih, nomor 8406. Aktsiru, perbanyak olehmu, pacok kapan dan di mana saja, min qauli, daripada mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Fa innaha, karena sesungguhnya dia ucapan la haula wala quwata illa billah itu kanzun, suatu perbendaharaan daripada perbendaharaan surga. Kanzun min kunuzil jannah, suatu perbendaharaan atau simpanan daripada simpanan-simpanan surga yang Allah turunkan ke dunia. Nanti kita jalihan anan kanzun. Itu satu. Kata sebagian ulama berdasarkan riwayat dan hadis, salah satunya kitab Al-Fiqhul Azkar wa Fiqhul Azkar wal Azkar, jilid 1, bahwa ucapan la haula wala quwata illa billah termasuk al-baqiyatus shalihat, amalan-amalan saleh yang kekal abadi sampai ke akhirat sana, ganjaran dan pahalanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. 5 tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hawqalah, nalimoko, induk zikir. Yang kita dipersilahkan memperbanyak membaca tanpa
jumlah tertentu baratalok sasering sacoknya. Masing-masing kalimat itu punya fadilah, punya keutamaan, punya keistimewaan. Tasbih ada keutamaannya, keistimewaan, fadilahnya. Tahmid ada lo fadilah, keutamaan, keistimewaannya. Tahlil ada pula, takbir ada pula, hauqalah ada pula. Untuk itu aktiru, perbanyak senlah membacanya. Nah, sebelum kita lanjut, kita pahami dulu anan la haula wala quwata illa billah. La haula. Ani kecekkan haul. Haul itu la haraka wala hilah wala istita'ah. Tidak ada gerakan, tidak ada daya upaya, tidak ada kesanggupan, kemampuan. Orang terjemah bahasa tidak ada daya. Jadi tidak ada daya, kekuatan, kemampuan, kesanggupan, melainkan billah, melainkan dengan kehendak Allah, kudrah Allah, kuasa Allah. Baru kita punya daya, kemampuan, kesanggupan. Namanya la haula. Di antara yang dapat kita pegang pemahamannya adalah la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatihi. Tidak ada sedikit pun jua daya upaya kita, kemampuan kita, kesanggupan kita untuk selamat, terhindar, terbebas daripada maksiat dan dosa-dosa kepada Allah kecuali atas perlindungan Allah juga. Itu salah satu pengertiannya. Jadi kalau kita baca la haula, kata-kata la itu maknanya kan tidak. Nafi lil jinsi, menidakkan segala sesuatunya. Yang ditidakkannya haula. Nah, kalau bahasa wakno tidak sekecil tio. Tidak sekecil tio. Yang tak sekecil tio haul. Anan haul daya upaya, kesanggupan, kemampuan. Tak sekecil tio. Di mana tak nak sekecil tio tu la. Namanya la nafi lil jinsi. Sama dengan ucapan tahlil. La ilaha illallah. Maknanya tidak satu pun, tidak cik jo ilah yang berhak disembah, apapun dia, siapapun dia, tidak ada yang berhak disembah. Jadi tidak satu pun yang berhak diibadahi, disembahi kecuali Allah. Di mana kata tidak cik jualah tu la. Nah, kalau kita bawa la ko kala haula berarti tidak sedikit pun jua, tidak sekecil itu walaupun semintin. Enggak tu. Anin tak ada haul. Anan haul hilah daya, upaya, kesanggupan, kemampuan. Termasuk harakah ko. Menggadik ko harakah. Baru kita mempunyai daya, kesanggupan, kemampuan atau daya upaya kalau setelah Allah berkehendak. Menurut penafsiran Ibnu Abbas, beliau memahami begini. La haula bina ala al-amali bit-ta'ah illa bi'aunillah. Maknanya apa?
tidak sedikit pun kita bisa mampu, sanggup, punya daya, punya kekuatan untuk melakukan suatu amalan, apapun itu amalan, berupa amalan ketaatan, kecuali atas izin Allah, kehendak Allah, baru bisa kita. Kita bawa contoh kau. Ketika orang membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya alahullah. Hayya itu kan namanya hayya 'alad din, panggilan, seruan. Kesinilah, kenyiaklah, kemarilah, itu hayya. Hayya 'alas shalah, salat itu kan ketaatan. Salat ibadah, salat berbuat taat, salat berbuat suatu amalan. Berarti jawabannya tidak sedikit pun jua, tidak sekecil tio, ada daya kita, sanggup kita, kemampuan kita, amuah kita untuk bisa menjawab, mengabulkan, mendatangi seruan hayya 'alas shalah juga, kecuali billah. Kita malam hari ini kau dapat namanya haul daripada Allah. Tagari hati. Ada daya, ada kemampuan kita. Tiba kita itu dapat haul daripada Allah. Haul. Bi'aunillah. Kan tidak semua orang namanya hayya 'alas shalah tu ada daya, tidak mengarai. Letoi sen badannya, latihan sen. Tapi kalau panggilan kena lain, tibonya, datangnya. Kalau bukan maju, tiba untuk beribadah, tiba untuk beramal, tiba untuk berketaatan, hilang senanono. Hilang daya, kemampuan, kesanggupan, amuah no. Awak nunduk siko dapat, wajib disyukuri. Sekaligus menghindari diri kita supaya kita jangan ujub, berbangga diri dek kita lagi beramal, beribadah, berbuat taat, siap, saleh, jangan ujub. Sebut semuanya atas anugerah Allah. Lima haula. Semuanya atas kehendaknya, semuanya atas anugerahnya, semuanya atas nikmatnya. Allah paling tahu siapa yang pantas diberi itu. Tibolah kita risiko. Tibo Pak Yaman awak risiko. Pak Yaman siapa? Pak Yaman awak. Oke, haula. Di mana haula? Tidak sedikit pun daya upaya, termasuk keamuhan, kesanggupan, kita datang atau kita bisa melakukan suatu amalan ketaatan kecuali atas kehendak Allah saja. Maka kita syukuri itu. Yang kedua, makna wala quwata. Tidak sedikit pun juga kekuatan. Cakap apa? Daya. Kini kekuatan. Kekuatan itu milik Allah. Salah satu nama Allah Qawiyun, Al-Qawi, yang maha kuat, Qawi. Kadang disambung dengan Matin, Al-Qawiyul Matin, yang maha kuat lagi maha kokoh. Allah pemilik kekuatan, Dzul Quwwah. Dzu pemilik, Al-Quwwah Allah, Dzul Quwwah. Allah pemilik kekuatan, segala kekuatan punyanya. Kita bisa menganga-manga, kita talok menganga-manga, kita mampu menganga atas. Ada orang yang diambil kekuatannya oleh Allah, aduh sakitnya, lumpuh, lamah. Tagak nak talok, duduk nak talok. Kadang-kadang sabalah kan ketika itu dia diambil, ada nambil quwwah.
Saya nak ambil nan punya. Itu makanya kita kalau kita kanai itu baca innalillahi. Nan punya ambil oleh. Quwwah. Dalam penafsirannya berarti tidak sedikit pun ada kekuatan kita untuk selamat, terlepas, terhindar, terjauh dari berbagai macam keburukan, kejelekan, mara, bahaya, termasuk perbuatan maksiat dan dosa-dosa, kecuali atas, bukan atas izin Allah, atas bantuan Allah. Kalau Allah tidak beri kita bantuan, pertolongan, kita tidak bisa lepeh, bebas, terhindar, terjauh daripada berbagai macam kejelekan. Itu dua. Yang pertama, kita tidak punya daya upaya kemampuan untuk berbuat amalan baik. Walaupun amalan baik cukup sekedar mengangkat tangan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak ada. Baru kita punya daya, punya kemampuan, punya kesanggupan, punya kemauan setelah Allah beri. Allah kasih kita karunia. Yang kedua, kuasa. Tidak sedikit pun kita punya kekuatan untuk selamat, lapeh, terhindar, terbebas, terjauh daripada kejelekan, keburukan, daripada maksiat, dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran. Illa billah. Kecuali juga atas tidak izin Allah tidak. Atas bantuan, pertolongan Allah. Bi'aunillah. Tidak semua orang bisa selamat. Tidak semua orang bisa bebas, lepas daripada kejelekan, keburukan. Itulah salah satu makna la haula wala quwata illa billah. Kita bawa ke azan juga. Hayla salah, hayla falah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kita untuk menyambut, menyahut, menjawab dan mendatangi seruan azan. Dan kita tidak memiliki kekuatan untuk meninggalkan segala sesuatunya yang melalaikan kita, menggoda kita, illa billah. Hei, marilah salat. Mari kita menuju kemenangan. Tidak bisa. Kecuali atas nancako. Ana hala la haula, tidak ada daya upaya kita untuk melakukan suatu amal, suatu ketaatan, suatu ibadat kecuali atas izin Allah, restu Allah, kehendak Allah. Dan tidak ada kekuatan kita untuk meninggalkan kemaksiatan, kejelekan, keburukan dan segala macam kecuali atas pertolongan Allah. Tiba di azan, hayla salah, tidak ada kita punya daya untuk pai. Dan kita tidak punya kekuatan untuk meninggalkan nama lain. Bila. Itu jawapannya. Sehingga ketika orang baca hayya ala salah, tidak kita baca hayya ala salah lah. Orang manggil awak. Tentu tidak mungkin kita panggil lah. Hayya ala salah lah jangan awak, tidak mungkin. Jawapannya la haula wala quwwata illa billah. Ucapan itu nan disampaikan oleh salah seorang kepada orang yang pamer, bangga dengan kehebatannya, kemampuannya, kepewaannya, keuletannya, sehingga usahanya bakal membiak. Sebagaimana dalam surat Kahfi yang kita baca cekoh. Kita gambarkan seketik. Ayatnya saja ayat 32 surat Kahfi surat 18. Wadrib lahum matalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab, dan seterusnya. Ringkasnya begitu. Ada seseorang yang Allah kadarkan rezekinya. Kadarku di bahasa Arab ala kadar. Ala kadar itu bahasa Arabnya ala qadarin. Jawab menjadi ala kadar selah. Itu biasanya ketika minta sedekah. Ala qadar.
Ada orang yang lah dikadarkan, diakuakan, dibatasi, disempitkan rezekinya. Sikanya salah seorang hamba Allah dikadarkan rezekinya sekian, tidak lebih tidak kurang. Ada lagi cik lain, Allah beri rezeki sebanyak-banyaknya, sehingga dia punya kebun-kebun yang luas, punya ternak-ternak, punya usaha-usaha yang lain. Itu sudah kafir. Lalu yang punya kebun, punya ternak, punya pembantu yang sekian banyak, punya usaha yang banyak, suka pamer kepada, dan Allah kasih rezeki alal kadar sen juga. Bangganya, pamernya, sampainya membusuan, dado mangke bau mangke capah, inti kajinya kok berkat ana mana ko tulang ampe kare, iya ampe kare nako maka yo kepintaranku, kepandaianku, kehebatanku, keuletanku, ketabahanku, pokoknya nyobau sadualahnya ke dirinya seakan-akan itu semuanya usahanya, kemampuannya, kehebatannya dak sakacik tio menyinggung-nyinggung nandate Allah. Seakan-akan semuanya adalah karena bacalah hebat, santiang, tabah, ulet, yakin, bacalah semuanya. Ndak seketik tio disangkut-sangkutkan kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Berkehendak. Lalu diberi nasihatnya oleh kawannya dan ala kadar juga. Ala kadar itu baca kan? Nah, itunya ayat yang kita baca cukup tu. Kahfi ayat yang ke-39. Walaula dan mengapa tidak ketika dakhalta, ketika engkau masuk jannataka, ke kebunmu, kalau bahasa kini kepada perusahaanmu atau kepada perkebunanmu yang luas, kulta, engkau baca, engkau ucapkan masya Allah, la quwata illa billah. Itu gajinya. Aduh, itu kita pahami kok sekecil. Masya Allah. Baca pendek kok. Masya Allah. Kalau pendek baca berjalan. Masya yamshi berjalan. Masya Allah, berjalan Allah. Itu jadinya. Panjang sekecil. Betul ke ya? Masya Allah. Tapi kalau Masya Allah, berjalan Allah. Berjalan Allah kan? Masya yang mesti berjalan. Panjang maknanya, salih. Masya Allah. Aduh, dua makna. Makna yang pertama, sabalun katoma, aduh hazan. Ini yang Allah kehendaki untuk saya. Dan tertulis Masya Allah. Apa yang Allah kehendaki. Ditakdirkan sabalun kata Masya hada, ini semua yang Allah kehendaki. Kalau Allah tidak kehendaki, walaupun aku punya skill, kemampuan, keuletan, ketabahan, pengalaman, tidak bisa. Sebab kemampuan, skill, ketabahan itu anugerah Allah juga, pemberian Allah juga.
Kecek sia. Kecek orang ala kadar ceko. Kakawannya. Jangan kau sombong mana, jangan kuah. Jangan musuh nado mangke bau benar. Mestinya engkau bukan memangga, bukan pamer, tapi mengatakan Masya Allah. Inilah yang Allah kehendaki untuk saya. Kalau dia tidak berkehendak untuk saya, tidak bisa. Itu yang pertama. Tengkok salah. InsyaAllah. Makna yang kedua, Masya Allah kana asen amyang yang Allah kehendaki jadi dia. Malam yasha lam yakun. Apa yang tidak dia kehendaki tidak jadi dia. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki jadi. Berarti mengkotakai ko ambo. Ande Allah kehendaki untuk ambo takai ko. Mangko engkau takatun, itulah kehendak Allah kepada engkau. Kedua-duanya ujian. Orang bansai ujian bagi orang kaya, orang kaya ujian bagi orang miskin. Kedua-duanya kehendak Allah. Kecik Nabi Sulaiman, hada min fadli Rabbi, surah An-Naml. Ini karunia, ini keutamaan yang Allah karuniakan kepadaku, kata Nabi Sulaiman. Ini semua min fadli Rabbi, keutamaan yang Tuhan berikan kepadaku. Liyabluwani, untuk mencobai mengujiku. Ayat 40. Ketika Allah anugerahi Nabi Sulaiman itu suatu kehebatan luar biasa. Jadi raja ya lo, orang kaya ya lo, berkuasa ya lo, rasul lo, menguasai angin, menguasai setan-setan, pandai bicara biasa, binatang semua. Sampai dalam sekejap mata singgasana Ratu Bilqis. Singgasana kan tampil duduk raja penguasa yang besar, bertahtakan belian emas intan permata luar biasa. Dalam sekejap mata dari Pak Yaman sampai ke Palestina. Dari Yaman di ujung Jazirah Arabia, Palestina di Timur Tengah. Kita kira-kira dari Lampuang ke Aceh lah. Alun sempat mata mengijau lah, tiba singgasana besar itu. Sekarang pondok, kadang pada pondok sekarang rumah, singgasana. Itu kan karunia, kehebatan. Kata beliau, iko karunia Tuhanku kepadaku. Untuk mengujiiku, liyabluwani, mencobaiku, apakah kau bersyukur atau kufur. Berarti orang kaya, orang hebat, orang santiang, orang hartawan segala macam, itu karunia Allah sebagai ujian. Cuman jarang orang yang sadar basono sadang iko nan disapo oleh ala kadar ceko. Mestinya engkau baca Masya Allah, hati Masya Allah. Inilah yang Allah kehendaki untukku, dan apa yang Allah kehendaki pasti jadi. Apa yang tidak dia kehendaki lam yakun. Bagaimanapun kita berkehendak, kalau dia tidak ingin, tidak jadi. Kalau dia tidak ingin, tidak jadi. Mana Masya Allah. Baru disambung sesudah itu, la quwwata illa billah.
Ma sya'allahu la quwwata illa billah. Bayang selah Quran ni, kena mencari Quran. Bayang set. La quwwata. Cukuplah kita pahami la. Tidak sedikit pun jua. Bahasa perkenalannya? Tidak sekecil tiok. Bahasa Rabu no? Awak ni Karawak kan beda. La, tidak sedikit pun jua ada kekuatan. La kuatan. Melainkan baru ada dia bila. Dengan karunia pemberian Allah. Artinya apa? Ikut semua ambo miliki. Perusahaan-perusahaan, perkebunan-perkebunan, peternakan, usaha-usaha yang banyak, anak buah yang banyak. Ini semua la kuatan. Tidak ada sedikit pun kekuatan aku, ambo apa, kecuali atas anugerah Allah kepadaku, bantuan pertolongan Allah kepadaku. Iko nan disuruh kita membaca satyo mencari keberhasilan, kesuksesan atau kekayaan. Kita baca Masya Allah, la quwata, bukannya pamer, bukannya merasa hebat, atau dek kesabaran kami, dek ketabahan kami, dek kerjasama kami, begitu. Lupa dengan Allah. Atau gunanya kita memahami kalimat itu. Coba orang baca, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Menyadarkan kita bahwa semuanya itu ada terwujud, sukses, berhasil, mendapat, berkembang biak atas masyiah. Ana masyiah kehendak, iradah, keinginan. Sesuatu apa tu? Kudrah, iradah. Jadi berbeda awak membaca sen miang saja dengan paham. Berbeda tu. Sangat berbeda. Jadi kata Nabi, perbanyak membaca aktsiru min qauli la haula wala quwwata billah. Perbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Karena itu perbendaharaan surga yang diturunkan ke dunia. Kacio simpanan surga diturunkan di bawah arsy Allah. Artinya siapa saja yang membaca itu nyolah punya simpanan di surga. Simpan yang paling berharga, an-nafis, sesuatu yang sangat bernilai. Kita bacalah la haula wala quwata illa billah. Kita baca dengan serius, sungguh-sungguh. Setiap kali membaca kita punya simpanan, punya kacio di surga. Kacio nanti surprise Allah lagi pak. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum alai. Sambunglah. Halo. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kan surat sajadah. Surat sajadah. Tidak tahu seseorang diri. La ta'lamu nafsu ma ukhfiya, apa yang Allah simpan, Allah sembunyikan untuknya sebagai surprise nanti. Surprise apa bahasa kota Maria perkenalannya kok? Kejutan. Awak di bahasa Minang surprise kah? Ada lupa lo bahasa Indonesianya. Ma ukhfiya, apa yang disimpan, disembunyikan oleh Allah sebagai surprise, sebagai kejutan yang Allah hadiahkan kepada kita ketika masuk surga, menyenangkan hati, menenteramkan jiwa, qurrah a'yunin, sebagai jaza.
Di antara supres kejutan itu adalah siapa memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah, yang punya simpanan-simpanan kecil-kecil yang akan Allah suguhkan kepada dia. Namanya nuzulan. Nuzulan bima kanu ya'malun. Nuzul ku suguhan hidangan yang akan diberikan kepada orang yang tiba datang. Itu la haula wala quwata illa billah. Kita tengok kan? Kita buat kesimpulan. La haula, kita tidak punya daya, tidak punya kemampuan, kesanggupan untuk melakukan suatu amalan kebaikan, ketaatan atau ibadah, kalau tidak Allah beri kita daya, kemampuan. Nombor datang tadi gua kan tipe Yaman, Habib, keturunan Nabi, Al-Habib. Kalau Pak Yaman, Habib walaupun orang Yaman. Dari pasar dia. Semuanya Pak Haji orang meninjau. Tiba sementara dua. Tiba siko. Kan amalan tu. Ketaatan, ibadah, kurbah, pendekan. Tidaklah haula. Tidak ada daya, kemampuan, kesanggupan untuk amuh kebari kecuali biznillah, atas bantuan pertolongan karunia Allah, tagarak amuh hati ke situ. Sementara orang kalau bahasa wana dipangkat turiak no. Ini tekan aja turiak kok. Kami tahun 70-an turiak namanya. Melia seno selemo sana. Ini ada lain. Itu bahasa karih lah dipakai turiak no. Tidak ada daya. Haulnya tidak ada, tidak manggarainya. Tapi hanya bisa tiba di mana-mana. Namanya touring, namanya goes, namanya off-road. Bisa di mana-mana tiba. Cuman ke surau tidak bisa tiba. Tidak ada. Allah nak kasih kepada dia haul. Kenapa Allah nak kasih? Allah yang paling tahu. La haula, tak ada daya. Ada orang bertungkik-tungkik. Ini tekana minyak keti. Mangkuk tiba siko. Di sini na. Tiba di musalah. Enggak kayak siswa. Ada orang yang berdegap badannya. Letiah sana ke surau. Letiah sini musalah, letuh saya badan. Rukolai, letiah badan terus. Anang gaya ompong. Tiba di surau. La haula. Tidak ada sedikit pun daya untuk itu kecuali atas karunia Allah, anugerah Allah, pemberian Allah. Gitu. Wajib kita syukuri. Jadi kita beribadah pun adalah karunia Allah. Dan kita tidak bisa lepas, terhindar, terjauh, tersingkir daripada segala macam kejelekan, keburukan. Bagaimanapun kuatnya kita, kecuali atas izin Allah jo kita bisa lepas bebas daripada kejelekan. La quwata, itu nang kuat. Nak dok barabana kuat kita. Kalau Allah tidak izinkan kita tidak bisa kita lapih selamat dari penuh buruk dan jelek. Tidak bisa. Karena apa? Kekuatannya lah diambil. Kekuatan dicabui. Dulu ada petinju legendaris namanya Muhammad Ali. Zikras ya. Legenda. Tiba penyakit Parkinson. Kekuatannya tu tidak tolong leh. Dan dia nak mau bobek. Akhirnya ikulah hukuman yang mau terima. Sabuk ambil sombong dulu. Sabuknya mengecil yang terbesar ya.
yang terbesar saya. Legendaris. Ini yang terbesar. Sehingga ketika dapat penyakit itu, terakhirnya kalah. Penyakit lah mulai. Tapi kena kontrak atau tertangani, kalah dengan Larry Holmes. Jadi pengamat tinju lo jadinya. Sampainya mengecek, kagum keceknya. Ini saya terima. Akibat kesombongan saya. Tuhan menegur saya. Jadi kekuatannya itu tidak mampu menambah gigi ya. Kan punya Parkinson tak? Bisa kekuatan, hilang kekuatan. Karena kekuatannya sudah dicabut oleh pemilik kekuatan melalui penyakit. Maka siapapun yang sakit, sebenarnya ketika itu pemiliknya mengambil, ada orang sebentar, ada lama, ada orang selama-lama no. Anda ambil kekuatan, tidak menggarai. Kadang-kadang aku tidak menggarai. Kalau lampu tidak menggarai, manahan aku tidak bisa, aku otomatisin ketagak. Kadang-kadang lari sekali, tidak menggarai, tidak mampu mengambil balik. Kalau mangkuan baru bisa. Nah, balik kita cakap barangkali kekuatan lah diambil. Itulah gunanya kita baca la haula wala, namanya hauqalah. Maka perbanyaklah membaca itu. Di ma dan bila kita baca, komentar. Lazan dalam Pak Iman. Orang luar nak orang siko lah. Orang siko dulu lah. Nak terengah di luar, nak terengah Pak ya. Membacanya salah satunya ketika menjawab azan, itu jelas kok ya. Ketika menjawab azan, hayya salah, hayya falah, jawapannya la haula. Ba mangko la haula kita jawab, ya kita tidak ada daya upaya kesanggupan kita untuk kesalat itu dah. Itu jawapannya. Hayya 'alas salah, marilah salat. Hayya 'alal falah, marilah kita meraih kemenangan. Tidak ada daya kita, tidak ada kemampuan kita, tidak ada kekuatan kita kecuali atas izinnya juga. Kita dapat izin. Jadi ketika menjawab azan. Yang kedua, ketika kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wala quwwata illa billah. Lari setan. Tanaha anhu syaitan. Idza kharaja ar-rajulu min baiti, apabila seseorang keluar dari rumahnya, faqal, lalu dia mengatakan bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu, aku berserah diri kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan sedikit pun juga kecuali atas izin Allah, bantuan Allah. Setan berkata kepada setan yang lain, kata setan, kaifa laka bi rajulin, bagaimana mungkin engkau bisa mencelakakan, memudaratkan, menggoda, merayu orang kau. Sebab orang kau lah hudia, ditunjuki, kufia, dicukupi, wuqia, dipelihara. Lalu setan itu menyingkir. Tanaha anhu syaitan, setan menyingkir. Siana membaca kalau rumah, bismillah, tawakal, kemudian la haula wala, takut setan. Kalau awak macam nak takut itu setan kadang-kadang setan wae, nang kurang pemahaman lah. Pemahaman nang kita baca, kesungguhan, keseriusan ketika membaca. Kadang-kadang awak nak setan, awak nak baca itu cukup. Nak baca kalau rumah cukup lah, tiba jalan. Ipacu nu awak. Mencari yang lah awak, itu bisa setan awak jelek aja. Apa setan tu tidak pajago aja. Padahal lah baca.
Bismillah tawakkaltu. Apa berarti bacaan Joko bukan bacaan tak mangkui. Awak membacanya tak paham. Atau yang kedua, nak serius, nak khusyuk, nak penuh harap. Masalah. Ini siapa saja nak baca riwayatnya ni. Sebenarnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5095. Riwayat Imam Tirmizi nomor 3426. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata, "Idza kharaja, apabila keluar salah seorang kalian dari rumahnya, lalu dibacanya Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah." Yuqalu hina idin, dikatakan ketika itu kepada orang baca oleh malaikat. Dalam kitab syarahnya macam ni, malaikat mengatakan, "Hudita, engkau telah ditunjuki sehingga engkau membacanya. Kufita, engkau dicukupi daripada yang lain, karena Allah telah menyaminmu. Wukita, engkau dipelihara, dijaga." Dan setiap kita keluar rumah baca apa? 3 kali. Engkau telah ditunjuki, engkau telah dicukupi, engkau telah dijaga, dipelihara. Lalu fatanaha atau fatatanaha lahu syayatin, setan-setan menyingkir. Lalu berkatalah setan itu kepada setannya lain, bagaimana mungkin kita bisa menggoda, mengadu, merayu, mencelakakannya? Orang kolah ditunjuki, dicukupi, dijago. Tak mungkin kita oleh doh. Itu rakyatnya. Oleh sebab itu, kalau rumah kapai, sabana-bana pahamilah bacaan kau. Ini saya sepanjang jalan kita dipeluh. Kok tak jadi yo garis takdir ni melaku tu. Tak jadi jo. Setengkali wo peman, lai sim, helm, sarung tangan, jaket, mantel, bawa ya. Sudah tu motor cukup. Nah, jalan tepi. Santai, lari rata-rata 40 santai. Tiba-tiba lompeknya ada tu. Garisnya lah tu. Garis takdir itu. Betul nak melompek kawak, boleh tepi. Disembahnya dah tu. Ada mana? Tak. Nah, takdir. Tanda itu nanti tulis di Lauh Mahfuz. Karenanya kalau itu nanti jadi qadarullah. Qadarullah. Ma syaa fa'ala, apa yang Allah kehendaki dilakukannya. Tu membaca ketika keluar rumah. Yang ketiga, nah ini banyak P3 sen. Ketika mencaliak, melihat sesuatu yang menakjubkan dan mengagumkan pada diri kita, pada usaha kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita. Mengagumkan anak-anak lah jadi orang sensada Allah nu. Nak dun tak orang. Mengagum. Orang sen. Bacalah tu. Masya-Allah la quwata. Masya-Allah dulu. Masya-Allah la quwata illa billah. Sukses wak, berhasil wak. Ulanglah kakek kambehi. Tahu kakek kambeh? Kuampeh. Tapi tidak berhasil. Awak sebentar lah berhasil. Masya Allah la quwata. Gitu. Atau mencari sesuatu yang mempesona. Masya Allah la quwata. Lah. Awak tak boleh lo korupsi waktu no. Menghormati waktu. Sampai situ kaji awak be inti kaji. Inti kajiwa para lu memahami nan dibaca inti
Kalau pandai membaca siwak panggaan, beo pandai lo membaca. Ajalah beo membaca la haula wala quwata illa billah. Sedangkan lagu Indonesia Raya dapat di beo. Ya, pada yang dah. Jadi kalau pandai membaca sekitar panggaan, beo bisa baca. Lalu baca, pahamilah, ilmuilah, hayatilah, ana dibaca tu. Maksudnya tujuannya IC-nya. Lalu ketahuilah kenapa itu dibaca. Orang cuki buat sampai itu. Maksudnya tu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaruh kesan bakih sesuatu kok kalau dilimui, kalau dipelajari lai. Kalau enggak lalu sana cahaya di pelongan. Enggak apa bakih. Betul. Pak Iman, mengapa yang ke pasar? Membeli pasar rumah. Membeli orang rumah, pasar rumah beli. Katanya lah saya nunggu pasar, nak do? Ya mengapa? Nak do? Pokoknya ke pasar aset. Pak Yaman mengerti mengapa pasar. Anak ke Bali. Lalu kama jalan dan nang kali tampuh. Lima jaleh. Nan celai, nak do? Nak do tu? Pokoknya ke pasar aset. Nama pakai ke pasarnya tu. Macam tu. Bang kau baca, tak ada orang baca loh. Ya bang kau baca, masya Allah. Kau tahu, pokoknya orang sambuh saya baca sen. Macam tu. Tiru Pak Yaman. Pergi ke pasar, pergi beli bini. Pasan bini. Itu kejiwa. Semoga ada manfaatnya walaupun sekecil. Diakhiri dengan Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada senang buku mengaji Pak? Senang buku mengaji Pak? Ya, apa kamu tanya? Ngaji kan? Tahu tekan agak dia main buat nasi bungkus Makan semua Kalau salah. Alun karayo boleh, terus naya ni, lama rayo boleh. Ndak bawa tiun ndak ada, kami ngaji je nak. Aku tugas Pak Yaman melanjut lagi. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi